Baik, teman-teman, apakah semuanya udah berhadir? Sepertinya masih 11 orang ya. Hmm. Baik, langsung saja ya. Jadi sambil menunggu kawan-kawan yang lain join, jadi di sini sebelumnya aku sendiri mau minta maaf nih ya kawan-kawan karena berhubung kondisi kurang stabil ya. Karena kemarin baru siap di rumah sakit juga ya. Terus karena semangat untuk jumpa kawan-kawan, ya hari ini kita tetap bisa hadir dan bisa menjadi host untuk kawan kita tadi ya. Jadi pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Jasrullah, Sun Nation Youth Ambassador dari Provinsi Aceh. Kemudian pada kesempatan ini saya akan memandu dan mendampingi pemateri kita yaitu Kak Dandi ya, yang dari SIF dari Provinsi Banten. Gimana Kak Dandi udah hadir ya? Kak Dandi udah hadir. Bisa di hello Kak Dandi dulu. Oh, Dicek, diramein di checkbox aja dulu. Di helloin Kak Dandi. Halo Kak Dandi. Baik ya teman-teman. Jadi pada kesempatan ini kita akan eh, menerima materi dari Kak Dandi dengan judul Karir dan Bisnis. Tentu ini merupakan materi yang sangat luar biasa buat kita semua, khususnya buat anak-anak muda yang memang sekarang lagi eh, bercita-cita menjadi seorang yang eh, pengusaha atau wirausaha yang memang ini merupakan salah satu ruang yang tepat untuk teman-teman berada dan untuk memahami apa-apa yang disampaikan oleh Kak Dandi nanti. Jadi untuk awalnya izinkan saya untuk uh, memberikan sedikit konsep dalam uh, ruang tumbuh hari ini. Yang pertama, di tahap pertama kita ada dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi oleh Kak Dandi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang memang nanti ada mau menanyakan atau ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri, itu bisa dituliskan dulu. Nanti ketika sesi tanya jawab, di situ nanti baru disampaikan. Oke, jadi tanpa memperlama-lama lagi, kita akan langsung saja nih ya sama Kak Dandi untuk dapat memberikan materi pada malam yang berbahagia ini. Pada Kak Dandi, kami silakan. baik. Terima kasih, Mas Jasrullah. Ya, ini izin untuk menampilkan PowerPoint ya. Ada PowerPoint yang akan kita bahas untuk malam ini. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini santai aja ya. Kalau teman-teman ingin sambil makan cemilan atau sambil minum, ya dipersilakan ya teman-teman. Dan mungkin ada beberapa poin yang mungkin bisa teman-teman catat nantinya. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Dandi Rivianto, biasa dipanggil Dandi. Saya ingin membawakan sebuah materi yang berjudul karir dan bisnis. Ya, mungkin di sini teman-teman kita saling sharing ya, saling belajar di ruang tumbuh ini. Nah, karir pet, apa sih itu karir? Sebentar nih. Nah, sebentar ya teman-teman. Hmm, kok bisa digeser ya?
Sebentar ya teman-teman, mohon maaf gangguan nih sinyal. Ini gesernya kemana ya? Sebentar teman-teman. Sebentar ya teman-teman, mohon maaf nih. Apa PowerPoint-nya sedang di. Baik, teman-teman, jadi sambilan kita nunggu Kak Dandia siapin materi, jadi aku mau absen nih buat kawan-kawan ya. Di sini dari mana aja nih? Oh, udah bisa ya? Oke, dilanjut ya Kak Dandi. Nah, ya, terima kasih. Ya, sebelumnya ya selamat malam ya teman-teman. Ya, ini juga ada beberapa nih yang udah join lagi. Ya, mungkin bisa dilanjut. Nah, saya di sini ingin memberi sedikit materi ya tentang karir dan bisnis. Nah, kebenaran saya juga merupakan yang sekarang lagi magang di salah satu perusahaan yaitu PT Angkasa Pura Sarana Digital dan saya juga dari lulusan di bidang finance ya. Mungkin bisa di next PowerPoint-nya. Nah, ini merupakan background saya itu saya alumni dari Universitas Trisakti, saya jurusan finance. Nah, saya di organisasi pernah menjadi wakil ketua umum divisi mahasiswa anti narkoba Universitas Trisakti dan saya sekarang diberi amanah menjadi SIP Sandy Nation Youth Ambassador 2023 Provinsi Banten. Dan untuk kegiatan saat ini saya sedang internship di PT Angkasa Pura Sarana Digital 2023. Ya, bisa di next. Nah, ini kita mulai masuk sebuah materi apa itu karir. Nah, karir ini adalah suatu jenjang karir di sebuah perusahaan yang ingin dimiliki karyawan untuk menaik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi untuk kita nih yang teman-teman yang ingin berkarir mungkin bisa ditentu ini dari sekarang kayak teman-teman ini sukanya di bidang apa sih? Kayak kemarin mungkin ada di ruang tunggu Mas Irfan ngejelasin dia tentang finance gimana caranya mengatur sebuah keuangan, gimana caranya berinvestasi. Nah, mungkin dari yang ada di malam ini mungkin kalian udah bisa menentuin nih kalian pengennya berkarir di bidang apa sih gitu. Jadi kalau bisa sih untuk di usia sekarang ini kita fokus di satu bidang dulu kayak kuasain. Nah, kebenaran saya di bidang finance, jadi saya lebih pahami apa itu di dunia finance kayak seperti gimana caranya membuat laporan keuangan, gimana caranya membuat arus kas, laba rugi. Nah, seperti itu teman-teman, gimana caranya membaca sebuah laporan keuangan perusahaan, itu yang saya kerjakan untuk saat ini. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, mungkin saya ada juga nih beberapa etika ya di tempat kerja. Mungkin kalau kalian yang masih sekarang sedang kuliah atau yang nantinya ingin bekerja, mungkin ini ada beberapa tips ya dari saya untuk kita
selalu beretika dimanapun. Mungkin teman-teman khawatir kayak nanti di tempat kerja seperti apa ya, bagaimana nih apa ya culture-nya, lingkungannya di dunia kerja itu seperti apa ya. Mungkin ini saya ada beberapa poin. Yang pertama, jika kalian bekerja pastikan pakaian kalian selalu rapi tuh karena pakaian itu sangat dinilai gitu ketika teman-teman apalagi first impression kalian baru pertama masuk kerja gitu. Jadi sesuaikan apa yang aturan perusahaan pakai, misalnya kayak pakai kemeja dengan rapi. Jadi dengan kita berpakaian itu kita jadi nyaman gitu untuk berkomunikasi satu sama lain antar karyawan. Dan yang kedua, ketika di meja kalian itu jagalah kerapian. Jadi sebisa mungkin kayak berkas-berkas kalian disimpan di yang baik atau laptop kalian, HP kalian gitu. Jadi usahain tempat kalian tuh selalu rapih dan mungkin kalau emang kalian biasa nyemil atau bawa snack bisa tapi jangan terlalu kayak berantakan karena nanti juga kalian bakal bingung dan mengganggu teman kerja lainnya. Nah, ini yang ketiga juga penting juga kita saling hormat antar karyawan. Jadi walaupun kalian masih baru masuk gitu, kita tetap hormat sama siapapun di lingkungan kerja itu karena ya kita jaga etika juga itu yang paling penting sih teman-teman. Terus sama profesional juga. Jadi ketika kalian bekerja itu kalian udah harus fokus untuk mengerjakan sesuatu gitu. Jangan ketika kalian lagi kerja kalian malah mengerjakan hal yang lain. Jadi usahakan kalian berprofesional. Dan yang kelima ini juga sangat penting yaitu bertanggung jawab. Jadi ketika kalian namanya mungkin baru masuk gitu atau magang gitu kalian melakukan kesalahan sebisa mungkin kalian bertanggung jawab dengan kesalahan kalian tersebut. Jadi inilah sebut etika-etika di tempat kerja yang mungkin bisa saya sharing selama saya pernah magang di beberapa tempat dan kerja. Inilah 5 poin ini yang selalu saya jaga gitu, teman-teman. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, ini berikut mungkin yang kalian teman-teman ini sedikit struktur perusahaan ya, teman-teman ya. Pertama ada direktur utama, lalu di direktur utama ada direktur, dan di situ ada manajemen pemasaran, ada manajer, ada manajer produksi. Mungkin kalau perusahaan yang lebih gede lagi mereka ada manajer finance, manajer marketing dan lain-lain. Nah, ini mungkin sedikit contoh gambaran struktural. Nah, jadi di sini tuh ketika kalian di sebuah perusahaan itu kalian udah nentuin nih. Misalnya kalian ambil kuliah di ilmu pemasaran gitu. Nah, di manajemen pemasaran gitu. Nah, kalian bakal di divisi pemasaran. Nah, itu kalian bakal belajar di situ. Misal kalian bagian finance kayak saya nih. Nah, itu saya ditempatkan di divisi finance. Nah, divisi finance itu ngapain aja sih? Ya saya pertama menginput gitu, menginput data, laporan keuangan, laporan uang masuk, uang keluar. Nah, itu kita catat pembelian transaksi semua yang ada di perusahaan itu kami catat. Nah, terus kalau manajemen pemasaran, misal divisi pemasaran ya mereka yang berjualan, mungkin berjualan produk ataupun jasa gitu. Dan ada macam lainnya. Mungkin ini sedikit sih yang bisa saya kasih gambaran ke teman-teman. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, ini yang kalian mungkin khawatirin ya, gimana sih caranya menyusun karir di perusahaan ya kan? Misal kalian mulai dari magang, lalu ntar naik diangkat menjadi karyawan ataupun nanti diangkat seterusnya menjadi manajer ataupun bisa menjadi direkturnya. Jadi yang pertama itu kalian harus jujur, dimanapun kalian harus jujur karena ketika kita jujur itu mempermudahkan kita gitu teman-teman untuk mempermudahkan kalian untuk dapat dipercaya kayak wah dia ini jujur nih ketika dikasih tugas yang mungkin kalian merasa berat itu tapi ketika kalian jujur melakukannya bisa melakukannya itu mungkin dapat kepercayaan dari senior kalian gitu. Terus yang kedua ini yang penting juga datang lebih awal. Jadi sebisa mungkin walaupun misalnya kalian masuk jam 9 gitu kalian bisa mungkin datang jam 8:30 ataupun jangan sampai ngepas karena apa ketika kalian nanti datangnya terburu-buru mepet nah kalian akhirnya panik di tempat kerja segala macam akhirnya kalian tidak bisa berkonsentrasi dengan baik selama bekerja gitu. Nah ini yang paling penting juga kalian harus bekerja keras jadi ketika dikasih challenge gitu sama tim kalian bahwa wah ini untuk menaikkan kreativitas kalian gitu jadi ketika kalian diberi tugas jangan mengeluh atau jangan aduh banyak banget di tugas hari ini mengeluh boleh tapi jangan sampai terlalu kayak sebel akhirnya itu menguras emosi kalian, energi negatif kalian akhirnya muncul. Jadi ketika kalian dikasih tugas banyak itu jadikan challenge, wah ini harus selesai gitu. Bahwa ketika ini selesai
kalian bakal dapat ilmu baru gitu. Jadi semakin kalian diberi tugas, diberi tanggung jawab gitu kan, semakin kalian dapat bisa mempercayai orang itu, senior kalian atau rekan kerja kalian, itu kalian bakal jadi orang kepercayaan dan bakal bisa diandalkan gitu teman-teman. Jadi itu sangat bagus banget di dalam dunia karir. Nah, yang ketiga, yang keempat kita juga jangan lupa terhadap skill gitu. Kenapa saya bilang tadi di awal kayak skill itu kalian harus siapin nih dari sekarang. Kalian harus mulai pikirin kalian ini mau di bidang apa gitu. Fokus di satu bidang, kuasain skill yang emang benar-benar kalian ahli di bidang itu gitu. Jadi sampai benar-benar kalian bisa ahli di dalam bidang itu. Nah, terus yang kelima fokus pada kelebihan. Nah, fokus pada kelebihan kalian. Jadi jangan kalian mikir saya kurangnya ini nih nggak bisa ini. Tapi kalian lebih fokus ke tadi kelebihan dengan skill-skill yang tadi dengan bekerja keras itu teman-teman. Ya mungkin bisa di next Mas. Nah, ini saya tips membuat rencana lagi dalam berkarir yaitu tentukan visi dan misi kalian. Ini mulai malam ini kalian harus tentu ini visi dan misi kalian. Dari sekarang kalian mau ahli di bidang apa sih? Kalian mau berkarir di dalam apa? Terus juga yang kedua, memperbanyak pengetahuan. Dengan kalian sudah menentukan visi dan misi kalian, kalian harus memperbanyak tuh pengetahuan. Mungkin pengetahuan bisa dari internet, bisa dari teman atau senior, atau bisa nih di ruang tunggu ini saling tahu kayak kemarin kan yang banyak nih materi-materi dari ruang tunggu yang sebelum saya yang udah ngisi itu kan mereka pengetahuannya udah lumayan tuh. Kalian bisa DM tuh kayak tanya, bang saya pengen belajar ini gitu, ini gimana ya caranya. Nah ini juga ngaruh ke networking. Jadi networking ini bukan hanya kalian kenal sama si A, tapi apa yang nih yang bisa jadi kalian buat sesuatu gitu dengan kalian berkenalan dengan sama dia gitu. Contoh misalnya kalian kenalan sama teman kalian yang pengen membuat bisnis gitu. Misalnya dia bisnis apa, kalian jagonya apa, misalnya dia jago di pemasaran, kalian jago di bidang finance-nya yang ngatur keuangan, nah itu jadi sebuah tim. Nah itu, jadi usahakan kalau untuk networking nggak cuma hanya kalian kayak sekedar kenal punya nomor WA-nya aja, tapi apa yang bisa membuat kalian membuat sesuatu gitu bersama teman kalian itu, bersama jejaring kalian. Nah, mungkin ada tips 5 pekerjaan yang akan datang ya kata di masa yang akan datang. Mungkin ada artikel intelijen yang kita udah tahu ya bahwa dunia ini udah masuk digital dan data analis juga sangat penting ketika kita punya data ingin memulai sesuatu usaha juga kita harus punya data gitu berdasarkan market yang kita inginkan. Misal kita cari nih datanya, wah market ini lagi butuh apa ya, lagi butuh produk apa ya. Nah, itu juga bisa tuh data analis. Terus yang kedua, yang keempat, yang ketiga juga ada konsultan keuangan. Mungkin banyak daripada orang yang hanya mereka paham tentang produksi, tentang pemasaran, tapi mereka tidak paham tentang keuangannya. Bahkan keuangan juga kan sangat penting ya di dalamnya, gimana cara mengatur cash flow, uang masuk, uang keluar untuk kesehatan si perusahaan. Yang ketiga konsultan kesehatan. Konsultan kesehatan ini mungkin lebih ke ini ya, kayak misalnya kalian butuh tempat kayak konsultan psikolog gitu kan, kayak buat tempat cerita. Mungkin dari kalian nih yang biasa suka dengerin teman-temannya curhat, suka dengerin kayak, gue lagi gini-gini. Nah, mungkin kalian bisa jadi pendengar yang baik. Nah, mungkin bisa kalian buka tuh sesi kayak, kalian membuat sebuah konsultan kesehatan agar ya mungkin dari segi mental mereka, dari sana teman-teman. Mungkin ada tips lagi 5 pelajaran kampus untuk ke dunia kerja. Yang pertama itu ada negosiasi adalah kesempatan. Skill negosiasi di kampus bisa kamu terapkan di dunia kerja gitu. Jadi yang buat masih di kampus yang ikut nih guys Sandination ini nih, ini tempat kalian dilatih nih skill-skill negosiasi kalian gimana untuk beradaptasi negosiasi di dunia pekerjaan gitu. Bukanlah tentang menang atau kalah, namun memberikan outcome terbaik terhadap kedua belah pihak. Jadi skill negosiasi ini sangat penting ketika kalian di dunia kampus itu kalian asah skill-skillnya di Sandination juga bisa, saya juga masih ngasah gitu skill negosiasinya karena nanti bisa saya pakai buat di kemudian hari gitu, di dalam bekerja juga bisa saya pakai. Terus yang kedua, kolaborasi adalah membawa kemajuan sesuai dengan visi misinya Sandination itu Eko Bolarat, di mana tidak semua beban harus kamu pikul sendiri. Ingat tugas kelompok yang kamu kerjakan di kampus
di dunia kerja juga kamu perlu belajar membagi tugas dengan tim, mendelegasikan dan juga membangun kepercayaan. Makanya di sekolah, di kampus kita suka ada nih kerja kelompok, kerja kelompok. Nah, mungkin kayak dari kalian selalu ya udahlah saya aja yang bikin PowerPoint, saya nyari materi. Tapi kalian harus dilatih tuh skillnya, gimana cara manajemennya nih. Si A ngertiin PowerPoint, si A, si B cari materi, si C nanti yang presentasi gitu. Jadi kalian harus nggak di beban pikul sendiri tuh, kalian harus belajar. Walaupun mungkin kalian bisa ngerjain semua, tapi kalian di situ belajar gitu, caranya mendelegasikan dan juga membangun kepercayaan gitu. Bahwa kalian tuh percaya sama teman kelompok kalian, bahwa oh dia bisa nih bikin PPT, oh dia bisa nih cari materi ke teman-teman. Terus yang ketiga, selalu dekati orang baru. Jangan mengeksekusikan dengan kelompok tertentu gitu. Semakin banyak relasi, semakin kaya pengalamanmu. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Jadi kalian harus selalu kenal dengan orang baru nih. Jangan sampai kalian nanya, segeng berlima itu aja. Tapi kalian harus coba nih main dengan yang lain. Dengan yang lain. Siapa tahu semakin banyak relasi, semakin dia juga banyak pengalaman yang dia punya gitu teman-teman. Jadi itu selalu apa ya, kita terbukalah dengan sama siapapun gitu, kita sharing dengan sama siapapun, siapa tahu dengan kalian ketemu itu kalian cocok gitu, ternyata oh dia bisa nambah pengetahuan saya, dia bisa nambah kesempatan saya nih untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau menjalankan sebuah usaha gitu teman-teman. Terus yang keempat, kenali batasanmu, ini juga penting teman-teman. Jangan ambil beban lebih dari yang kamu mampu. Seperti di kampus, terlalu banyak tanggung jawab bisa membebani. Pelajari, kamu harus mengatakan tidak. Nah, mengatakan tidak juga sangat penting. Mungkin dari teman-teman sangat berat ya untuk bilang tidak. Tapi kalian harus kenali dulu nih batasan kalian gitu. Karena apa? Ya, yang tahu batasan kita kan kita sendiri ya teman-teman. Jadi kalian harus punya porsinya bahwa oh batasan saya sekian nih. Jadi kalian harus pelajari itu. Jadi kalau ketika misalnya ada yang ngajak ternyata di luar batas, saya nggak bisa nih. Nah itu kalian harus berani katakan tidak gitu. Jadi kenali batasan diri teman-teman masing-masing ya. Yang kelima itu pengalaman pengalaman praktis mengalahkan teori. Banyak lulusan yang terjebak di sini, punya kerangka teoretik yang baik, namun minim kemampuan implementasi. Selalu cari ruang untuk mencoba mengimplementasikan teori yang kamu pelajari dalam bentuk kerja nyata. Jadi pengalaman praktis itu mengalahkan teori gitu teman-teman. Banyak kayak kemampuan implementasi, gimana cara mereka dia ingin mencoba teori yang kamu pelajari kerja nyata gitu teman-teman. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin kita di sini lebih ke diskusi aja ya. Mungkin daripada teman-teman yang bingung gitu, kita bisa di sini saling sharing apa yang udah pernah saya, pengalaman yang pernah saya jalani gitu. Mungkin bisa saya sharingkan ke ruang tumbuh ini bersama teman-teman. Nah, saya juga kan kenal orang-orang baru kan, dengan saya juga terbuka sama teman-teman, kita diskusi bareng gitu teman-teman ya. Terima kasih. Nah, mungkin kita di sini sesi pertanyaan atau sesi diskusi ya teman-teman. Baik, terima kasih Bang Dandi ya, Kak Dandi ya, udah memberi materi yang sangat luar biasa pada malam ini. Tentunya teman-teman udah nunggu ya kesempatan untuk bertanya atau menggali semua ilmu-ilmu yang ada di Bang Dandi ya, yang udah memang udah pengalaman di bekerja di perusahaan ya. Jadi tanpa lama-lama lagi ini langsung saja ya buat teman-teman yang memang mau menanyakan atau mau menyampaikan unek-uneknya kepada Bang Dandi, itu kita kasih berapa pertanyaan dulu, 3 pertanyaan dulu ya, 3 pertanyaan tercepat. Nanti uh, kalau memang waktunya menyesuaikan, nanti kita tambah lagi gitu. Jadi untuk yang ingin menanyakan itu bisa diangkat tangannya gitu, biar atau bisa langsung unmute gitu. Ya kita di sini apa teman-teman bingung. Yuk teman-teman ya, ada yang ingin ditanyakan? Ini Nah, kebetulan ada. Kak, oh ini Kak Epa. Kak Epa dari mana nih Oh ya, kayak Pak. asalnya? Oh iya ya. Kita kenalan dulu dong sebelum menjawab.
Oh, dari Cianjur ya. Ah, kayak Pak, besok kita ada acara nih hari Minggu juga di Cianjur ya. Kak, izin bertanya, stigma terkait adanya orang dalam untuk melamar pekerjaan itu mempengaruhi tidak? Nah, ini yang teman-teman banyak kayak berpikir bahwa, wah, kalau cari kerja susah karena adanya orang dalam. Nah, itu orang dalam pun yang saya lihat karena mereka mumpuni gitu skillnya. Jadi kalau dia ada orang dalam berarti network dia untuk ke sana itu bagus. Mereka cari pengalaman, cari kenalan sama orang yang tadi juga saya ngasih tahu ya networking itu bahwa networking itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari karena ya itu tadi kalian kenal sama lain, kalian tahu skill kalian apa, orang lain tahu, wah ternyata si Dandi nih jagonya finance nih misal, wah ini finance lagi butuh nih butuh orang gitu. Ya udah, akhirnya saya dipanggil tuh, dengan saya tes, ikutin segala macam, jadinya akhirnya lolos. Jadi itulah fungsinya networking teman-teman. Jadi kita harus kenal sama apa? Yang pertama, kalian harus siapin dulu tuh tadi visi misi kalian mau apa. Kalian mau bekerja di bidang apa. Nah, habis dari situ dengan skill yang ada, kalian baru cari. Jadi jangan sampai kalian networking, kenalan, tapi kalian tidak punya skill di dalam itu. Nah, otomatis teman-teman yang kalian kenali orang baru, ini dia bisanya apa sih gitu. Cuman buat main-main doang ya buat apa. Tapi ketika kalian punya skill, terus kalian ketemu temen yang pas membutuhkan, nah, itulah jadi itu. Jadi untuk stigma yang adanya orang dalam untuk melamar pekerjaan ya mungkin orang dalam tersebut balik lagi ya, mungkin koneksi dia untuk punya orang dalam tersebut berarti dia bergaul dengan yang orang yang tepat sampai dia bergaul dapat pekerjaan. Itu sih teman-teman. Gimana kayak Pak? Masih Gimana Kak dengan jawabannya Mas Dandi? Kayaknya sangat luar biasa ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Jaswanto nih Kak. Eh, Tip buat CV yang baik dan benar dong Kak katanya. Gimana nih Kak Dandi? oke. Terima kasih Mas Jaswan, kebenaran juga dia SCA juga nih. Ya, untuk bikin CV yang baik itu sebenarnya sih simpel ya, kayak mungkin dari pengalaman kita itu diisi, yang pengalaman ada dua nih, pengalaman organisasi sama pengalaman kerja kita gitu, experience-nya. Terus yang kedua mungkin kayak lebih ke kita pernah magang di mana aja gitu, kayak karena ya ini juga ada sharing beberapa temen ya kemarin yang dia jadi HR gitu yang buat cari rekrutmen, kadang dia ngelihat CV tuh lihat dari wah dia pengalamannya udah banyak nih, cobalah. Dan kadang juga misal nih si suatu perusahaan membuka lapangan pekerjaan gitu, nah kalian ngeplay tuh CV-nya di sana, nah itu bisa jadi database si perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau untuk tips yang baik dan benar mungkin lebih ke isi experience-nya, terus isi pendidikannya. Pendidikan itu kayak mulai dari SMA sama kuliah gitu. Jadi SD SMP itu udah mungkin nggak perlu ya. Terus lebih ke desainnya, mungkin desainnya yang simple, terus foto profilnya yang kelihatan apa ya, bahwa kalian ini pengen karir di bidang itu gitu. Ketika kalian upload kan ada foto tuh di situ ya, mungkin yang kayak formal lah kalau emang kalian mau bekerja di kantor. Jadi itu harus menyesuaikan. Misal kalian mau bekerja di industri kreatif, itu CV-nya lebih ke oh kreatif, pengalaman kalian, portofolio portofolio kalian udah pernah ngerjain apa, misal di desain kalian udah pernah ngedesain apa aja, mungkin itu bisa dimasukin. Tapi kalau untuk kayak di corporate oh tahu nih bahwa dia ini formal, oh yaudah fotonya berarti harus pakai kemeja yang rapi, background biru gitu. Jadi lebih ke penempatan-penempatannya sih itu Kak Jaswan, untuk bikin CV yang baik. Kalau dari saya sih Ih, sangat luar biasa ya. Gimana Kak Jaswan? Kayaknya udah tepat kali ya jawabannya. Ini Kak ada lagi yang bertanya dari Kak Sylvia. Katanya tip menjalani karir sambil kuliah Kak, biar bisa manage waktu gitu Kak. oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Sylvia. Jadi untuk menjalani karir sambil kuliah biar bisa manage waktu. Nah, kalau bisa kalian bekerjanya sesuai dengan kuliahnya gitu. Jadi nyambung gitu, nggak kalian kayak mikir dua kali, ah di kerjaan kalian mikirnya ini, tapi di kampus kalian mikir. Tapi kalau kalian sejalur gitu, kalian misalnya di bidang keuangan, oh kerja di bidang keuangan, jadi kan sealur. Nah, untuk tips biasanya
itu pihak kantor kalian bilang aja bahwa saya sedang kuliah Kak gitu. Bahkan jadi ketika nanti kalian emang prioritas nih. Jadi kalau untuk karir sambil kuliah, nah otomatis kan kalian udah tanggung jawab yang berat nih, sangat bagus gitu. Tapi kalian harus fokus dua-duanya. Kalian juga kuliah harus selesai gitu. Karir juga harus jalan gitu kan. Jangan sampai nanti karirnya jalan, tapi kuliahnya kalian mogok gitu, berhenti. Jadi usahain kalian tetap fokus prioritas utama itu kuliah gitu. Jadi kalau bisa cari pekerjaan yang emang bisa nerima kita kuliah gitu. Jadi kayak mungkin freelance atau kayak tadi magang yang waktunya mungkin bisa gitu. Jadi ketika kalian ngeplay itu kalian harus bilang, Pak, saya misalnya interview udah sampai interview, saya sambil kuliah, Pak, kuliah saya gini, gini. Nah, biasanya pihak kantor itu mengasih jadwal KRS kalian, kartu rencana studi. Jadi biar bisa ngeliat nih, kalian tuh kuliah jam berapa aja, hari apa aja. Jadi bisa disesuaikan tuh sama jam kerja kalian. Itu sih, Kak Sylvia gimana? Ya, sangat tepat ya. Ya, intinya gini Kak ya, berarti yang diutamain itu adalah kuliah ya. Karirnya nomor Ya, dua gitu, karena sambilan kuliah ya. Gimana nih Kak, Sylvia udah bisa diterima? Jadi ini kebetulan masih banyak waktu yang tersisa, jadi kita juga buka lagi pertanyaan buat kawan-kawan yang mau menanyakan itu bisa langsung di chatbox ya. kita ngobrol santai aja nih. Kita saling di ruang Ya kita tunggu ini kan sama-sama lah, sama-sama tumbuh ini kita bareng-bareng tunggu bersama. Ini program bagus sih kita bisa diskusi satu sama lain. Terus juga materi-materinya juga banyak banget kan yang bagus-bagus. yuk teman-teman, mungkin ada yang lagi mau ditanyakan kan? Oh, ini ada lagi nih Kak dari eh, Irfan ya. Irfan, Katanya peran support system dalam menentukan karir kita itu penting nggak sih Kak? Nah, gitu ya. waduh, ini support sistemnya itu siapa ya? Entah kan support system bisa dari keluarga, pacar mungkin ya, atau dari sahabat gitu. Jadi sebenarnya support system itu lebih ke mereka mungkin bisa jadi teman diskusi ya ketika kita lagi capek kerja atau capek kayak capek banget nih hari ini pengen cerita ke siapa ya mungkin kayak lebih ke buat jadi teman cerita tapi kalau kita bergantung kepada kayak gue kerjaan ini nih biar si doi suka nah itu apa ya ada plus minusnya sih ada bagus enggaknya cuman balik lagi ketika nanti kalian berharap bergantung kepada si support sistemnya tapi ternyata nggak sesuai rencana kalian ntar yang ada kalian malah jadi berantakan. Jadi lebih baiknya kalian memporsikan kalau oh ya udah saya butuh support system yang ketika ketika saya lagi capek saya butuh teman chat atau butuh teman calling, saya bisa calling dia. Udah tuh sekedar itu. Tapi kalau kayak sampai kalian batasan gitu, balik lagi sih kenalin batasan kalian lagi tuh penting enggaknya. Jadi ya kalau saya pribadi saya sekedar kayak oh ya udah saya butuh teman curhat lah ya teman chat ketika lagi capek udah sekedar itu tapi kalau untuk kayak sekedar kita lagi bekerja keras gitu segala macam ya kita fokus ke tujuan ke visi misi kita tadi itu sih kalau jawaban dari saya. Gimana nih Kak Irfan? Udah bisa diterima? Intinya jangan bergantungan ya Kak Dandi ya. Jangan Ya bergantungan sama support sistemnya ya. Nanti dan ketika support sistemnya nggak ada, kita malah ngeloyo kan. iya malah aduh berantakan. Yuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ya mungkin kalian yang masih bingung kayak karirnya atau kayak mungkin kalian udah masuk kuliah nih tapi kayak ngerasa kayaknya saya salah jurusan nih kayaknya gini 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 ya mungkin bisa diceritain. Aduh, mungkin bisa kayak kalian ceritain di sini kayak kak saya pengen berkarir di corporate gimana ya langkah-langkahnya itu kak saya pengen berkarir di industri kreatif mungkin ya beberapa jadi biar nanti ketika saya punya teman yang di bidang itu saya kenal kalian gitu mungkin bisa jadi jalur penghubung
namanya ruang tumbuh. Ada lagi yang masih bingung dengan karir dengan Mungkin gini gini Kak, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya, izinkan ya, saya bertanya ya Kak. Jadi boleh. jadi gini Kak, dalam menentukan jenjang karir tuh, misalkan kita menentukan suatu karir, bagaimana step-step untuk menentukan jenjang karirnya? Apakah kita seperti yang sedang saya lakukan, kayak misalkan saya ini kuliah di hukum nih, kemudian eh, tiba-tiba udah berkarir di bidang di bidang nih, di bidang kopi gitu kan, di bidang lain-lain lah gitu kan. Jadi intinya apakah itu berpengaruh nanti atau gimana Kak? Mungkin itu aja sih Kak. Nah, kalau untuk tadi kan udah kuliah di bidang hukum, terus tiba-tiba nyemplung ke industri kopi nih, belajar lagi nih tentang kopi yang tadinya belajar pasal-pasal ya mungkin ya. Nah, itu sebenarnya untuk ngaruh kita juga kan gak ada yang tahu ya ke depannya bakal jadi apa. Banyak yang lulusan ini jadi ini gitu. Tapi selagi itu bisa kita manage waktunya kayak balik lagi nih kita tentuin oh kita mau fokus di karir bidang hukum atau di wirausaha gitu. Jadi harus berani untuk mengambil sebuah keputusan itu kayak oh ya udah saya pengen wirausaha ini sebagai saya sampingan nih saya buat belajar tapi saya tetap nih belajar lebih. Jadi mungkin porsi belajarnya dilebihin ya. Misal kayak 60% belajar hukum, 40% belajar kopi kalau emang mau di bidang hukum gitu. Tapi kalau emang mau di wirausaha, yaudah tetap nih kita belajarnya oh kenal kopi gini segala macam. Jangan sampai kayak mikir ah saya kan kuliah hukum kenapa harus jualan kopi, kenapa harus bisnis kopi. Tapi selagi itu kayak itu bisa bermanfaat, itu bisa emang kayak apa ya? Kita kan di sini tempatnya buat belajar ya, hidup tuh buat belajar. Jadi malah lebih apa ya ilmunya lebih bagus gitu. Apalagi wirausaha juga kan berkaitan dengan hukum, gimana perjanjian, gimana ini segala macam. Nah, itu menurut saya relevan sih kayak kepake gitu dunia usaha sama dunia hukum gitu. Jadi kalau untuk nentuin itu udah bagus sih buat nanti ke depannya. Maksudnya kalian Mas Jasrullah ini udah bisa memposisikan gitu batasannya kayak antara kuliah selesai di Fakultas Hukum terus sama di wirausaha ini. Jadi saling berkaitan lah, bagus itu. Terima kasih Kak dan di atas jawaban yang sangat luar biasa ya. Yuk teman-teman, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi bisa disampaikan ya. Ini kita sampai jam 21.00 ya. Masih lama banget nih waktunya. Ya kita buat nih ruang tumbuh, kita diskusi aja kayak teman-teman yang mungkin. Ya, saya juga belajar dari pertanyaan teman-teman gitu, saling belajar kita di sini. Hmm. Banyak nih, yang lain pada dari mana nih pesannya? Berarti Mas Jasrullah masih kuliah ya ini? Ya, masih kuliah Kak. Ini Iya. Kuliah semester berapa? kalau semester masih semester 6. Ih, sudah ada pertanyaan Semester nih Kak. 6. Ya kita lanjut ke pertanyaan Oh satu ada lagi nih. baru kita lagi. Ya, Katanya melawan rasa malas dan bad mood itu gimana sih Kak cara ngelawannya gitu katanya. ini yang nanya Rul Fazarul ini. Laki-laki nih yang nanya ya. Laki-laki. Kalau untuk melawan rasa malas dan bad mood tuh pasti setiap orang punya lah ya. Kayak ah malas banget nih. Cuman kayak ini mungkin saya sharing aja ya dari saya pribadi kayak saya harus bangun misalnya bangun jam 5 jam 7 udah berangkat gitu kerja kayak baru kayak pulang jam 8 pulang jam 9 kadang kayak baru tidur sebentar tiba-tiba udah bangun lagi baru tidur sebentar kayak rasa oh udah bangun lagi itu sebenarnya pagi-pagi mandi tuh males banget tapi ya itu yang harus dijalan karena apa kita punya tujuan saya punya visi gitu mumpung masih muda gitu kalau kita hanya kita kalah dengan
kita nggak bisa ngelawan rasa malas ya, kita nggak bakal apa ya nggak bakal jadi apa-apa gitu, karena proses lah yang membentuk kalian itu. Jadi mungkin ini balik lagi melawan rasa malas dan bad mood tuh kita membentuk pendewasaan gitu. Gimana kalian tahu tanggung jawab, prioritas, kayak wah saya harus jam 7 harus sudah bangun, harus sudah berangkat lagi. Bahwa kayaknya di rumah cuma tidur doang gitu, kayak wah malas nih tapi tetap dilawan. Itulah bentuk pendewasaan. Itulah kita udah menentuin nih kita mau ke arah mana visi dan misi. Jadi kalau masih kayak masih ngelawak, masih kalah, nggak bisa ngelawan rasa malas, ya mau gimana mau ngelawan dunia yang keras ini, gitu teman-teman. Kayak apa-apa harus diperjuangin, apa-apa kita harus cari nih, kita harus cari cara gimana caranya apa ya, melegalkan segala cara, tapi yang harus yang jalan yang legal gitu, nggak boleh yang ilegal-ilegal, karena ntar dilawan hukum. Jadi yang harus kita lawan banget tuh rasa malasnya gitu. Apalagi kita laki-laki ya harus kerja keras gitu, jangan sampai kalah dengan ya mungkin malas kayak di Sabtu Minggu kalian kayak wah Senin sampai Jumat saya udah kerja keras nih, ya udahlah Sabtu Minggu mau nonton film aja, mau nyantai, tapi kalian tahu nih bahwa udah selesai nih tugas-tugasnya gitu. Jadi jangan sampai tugas itu deadline hari Senin terus kalian malas buat ngerjainnya. Atau enggak kalian nih yang mungkin yang masih kuliah, jangan pernah mengerjakan sesuatu itu deadline gitu, karena fokus kalian, kreativitas kalian tuh jadi berkurang. Misal kalian dikasih waktu seminggu, ya itu kalian cicil tuh, perlahan ngerjain ini, ngerjain. Jangan sampai di hari ke-6 kalian baru ngerjain. Nah itu yang ada nanti kalian susah tuh konsentrasi, akhirnya bikinnya asal-asalan, bikin kerja kelompoknya, bikin tugasnya. Jadi usahakan kalian bisa memanage waktu-waktu tersebut gitu. Itu sih. Sangat luar biasa ya kawan-kawan, penjelasan dari Kak Dandi ya. Tapi tadi ya sebelumnya kawan-kawan nih aku minta maaf kali ya karena kondisi memang lagi kurang fit ya karena kondisi cuaca di sini panas tuh kan. Jadi memang lagi ini kali nih. Tadi ada yang bertanya lagi nggak nih? Oh. Yuk kawan-kawan yang ingin bertanya nanti langsung disisipkan ya sambilan kita ngomong-ngomong gitu. Oh ini ada pertanyaan dari Kak Epa nih. Pernah mengalami konflik nggak Kak di dunia kerja? Cara efektif mengatasinya gimana? Katanya. Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih, kayak Pak aktif juga nanya. Ya, bagus. Nah, untuk mengalami konflik, kita setiap harinya pasti mengalami konflik ya. Contoh, mungkin ini saya cerita sedikit ya teman-teman, biar lebih ini. Nah, kayak misal nih, kita di dalam sebuah acara, kita mau bikin acara, itu kan pasti konflik antara satu pengen acaranya kayak begini, B pengen kayak begini, C kayak gimana. Nah, itu gimana tuh caranya untuk biar jadi tuh barang, jadi tuh sebuah acara untuk itu. Nah, pasti kan semakin adanya konflik. Kalau konflik itu di manage dengan baik, otomatis konflik itu bisa menjadi solusi gitu. Jadi kalau untuk mengalami konflik di dunia kerja, itu dunia kerja itu pasti teman-teman yang namanya konflik, manajemen konflik itu seperti apa? Itu kayak mungkin kayak kalian harus dikerjain ini harus selesai ya, ini harus selesai ya, ini gimana, terus kalian malah jadi overthinking, jadi segala macam. Nah itulah kalian mumpung masih kalian kuliah, mungkin ikut-ikut organisasi kayak gini, itu yang melatih skill-skill kalian. Jadi ketika nanti ada konflik di kerjaan dimanapun, itu kalian bisa menghandlenya, bisa mengatasinya gitu. Saya juga pernah terjadi kayak konflik kayak misal oh saya masih mengalami kesalahan tuh, atau ada satu divisi yang memang kurang koordinasinya, kurang alur birokrasinya. Nah itu gimana tuh cara kita menyelesaikannya gitu, itu kita dilatih buat kalau kita udah terbiasa dengan makanan sehari-hari konflik kayak itu ya, kita ketika nanti itu kita tahu oh ternyata ini contoh kayak kalian kerjaan kan kalian yang ngerjain nih dari awal sampai akhir gitu kalian ngerjain. Nah ketika ditanya ditanya misalnya ada kesalahan kan kalian tahu pasti oh salahnya di sini, oh kayaknya harus yang bener yang ini deh karena itu kalian kerjain. Nah makanya itu dunia kerja itu sangat fokus banget gitu teman-teman, kayak oh udah ketika kalian di kerjaan udah fokus kalian kerjaan aja gitu. Jadi tapi balik lagi kalau kalian udah bisa mengaturnya dengan baik yaitu bisa tuh kalian bisa kerja bisa sambil wirausaha gitu teman-teman. Tapi makanya mumpung apa ya masih kuliah masih muda, kita perbanyaklah cari pengalaman, cari apa ya melatih lah skill-skill leadership kita. Nah itu tuh itu sangat penting banget. Jadi untuk cara efektif mengatasinya kan yaitu mengatasinya dengan cara tadi, kalian udah semakin terlatih skill-skill kalian, jadi ya konflik jadi solusi. Itu sih teman-teman.
Kalau pernah pasti pernah terjadi. Sangat luar biasa ya jawaban dari Kak Dandi ya. Tentunya dari setiap kegiatan itu permasalahan tentu akan selalu berdatangan ya. Kembali Benar. ke kita bagaimana cara untuk menyelesaikan dengan cara yang terbaik ya. Ini udah ada siapa lagi bergabung? Udah ada Kak Siti Amira nih ya. Yuk Kak Siti Amira bertanya Kak. Isi nggak ada ya. Oh ya teman-teman, teman-teman yang memang bisa on cam itu bisa di on cam ya, biar kita bisa sambil mendapat ilmu, terus bisa sambil kenalan juga gitu kan. Mungkin tips bagaimana mewujudkan mimpi nih, kalian kan pada masih muda, masih pengen punya mimpi, gimana sih cara mewujudkannya gitu, langkah-langkahnya, step-stepnya mungkin ya itu bisa kita sharingin tuh sama-sama teman-teman dalam dunia, atau kalian yang mungkin kayak masih ngeraba-raba gitu dunia kerja seperti apa sih ya, mungkin ini bisa di-sharingin teman-teman. Gimana Kak Amira? 5% ya? Ada link action nggak? Ya, gimana Ada link teman-teman, action. Teman-teman yang mau kita ditanyakan lagi diskusi. nih selagi ada nih ya, selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu ya, Ya, teman-teman digali semua ilmunya, terus istilahnya dicurilah semua ilmu dari Kak Dandi yang memang udah langsung terjun ya, udah langsung terjun ke perusahaan gitu. Mungkin kawan-kawan yang memang mau berminat ya di bidang itu bisa banget sih untuk ditanyain sebanyak-banyaknya sama Kak Dandi. ini dengan kalian sering apa ya bertanya gitu, berani bertanya, itu bagus banget kalian teman-teman. Jadi biasain ketika ada sebuah acara, sebuah apa kegiatan gitu, kalian usahain aktif gitu. Apalagi di kampus kan kayak dosen ngeliat banget ya keaktifan. Jadi mungkin jangan lagi bermindset bahwa aktif disangka cari perhatian segala macam. Jadi hilangin tuh mindset-mindset kalian nanti di bangku kuliah. Jadi ketika kalian malah bagus kalian jadi anak dosen gitu kan, banyak yang sebutannya, "Wih, dia mah anak dosen nih, gini-gini." Nah, itu bagus. Kali aja dosen itu butuh asisten dosen gitu, asistennya. Nah, kalian bisa, atau si dosen itu punya perusahaan, kalian bisa dimasukin. Itu kan link tuh yang tadi nanya tuh orang dalam tuh. Jadi orang dalam tuh bisa jadi teman kita, bisa jadi orang-orang di lingkungan kita, itu teman-teman. Jadi fokus ke privilege yang kalian punya. Yuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung aja ya di spam di. Oh ya, ini ada Kak Siti Amira ya. Eh, Katanya kalau orang dalam yang gimana ya? Ini kayak ngeri ya pertanyaan yang dari Kak Siti Amira ya. Apa tuh? Kalau orang dalam yang dimaksud adalah nepotisme gimana katanya? Aduh, kalau untuk kan nepotisme kan kayak dia lebih memilih ya orang saudaranya segala macam. Tapi balik lagi teman-teman, kalau di dunia kerja
nih, saya merekomendasikan orang yang dia nggak punya skill, kita rekomendasikan, kita yang udah kerja lama, otomatis ntar teman-teman yang lain bilang, kok maksudnya gini loh, kok dia merekomendasikan dia nih, tapi dia nggak punya skill di dalamnya. Ya, kita mau ngerekomendasin orang, tapi orang itu nggak punya skill. Nah, baik lagi tuh gimana? Walaupun dia saudara kita, walaupun dia emang kayak, oh kita ngebantu nih, tapi siapa tahu dengan mungkin dia dibantu nih, tapi si orang itu, saudara itu dia mau bekerja keras. Nah, itu menurut saya ya nggak masalah sih, fine-fine aja gitu. Mungkin itu privilege yang dia punya gitu. Cuma balik lagi sih ke ya ketika apa ya, mungkin banyak ya kayak saya juga kayak ngerasa oh dia nih di bawah nih sama si A sama si B, tapi ternyata skill dia emang bagus gitu. Jadi ya kebanggaan juga karena dia bisa membawa seorang, dan perusahaan pun walaupun dia dari saudara kenalan segala macam, tapi tetap kok mengikuti proses seleksi-seleksi yang ada. Nggak mungkin mereka saudaranya di bidang finance tiba-tiba dimasukin di dunia IT, itu kalau nggak pusing saudaranya, maksudnya pasti kan itu terjadi apa ya, sesuai lah dengan kapasitasnya mereka. Gimana tuh? Masih ke silent ya, Kak? Oke. Jadi pertanyaannya gini Kak, katanya gimana sih cara beradaptasi di lingkungan yang baru? Katanya. Soalnya saya pas lulus SMK, saya bekerja 1 tahun lalu, eh, 1 tahun lalu berjualan juga 1 tahun, dan sekarang saya berkuliah. Jadi saya ingin umurnya jauh gitu sama yang lain katanya. Jujur jadinya susah bergaul. Mungkin kah karena pemikiran. Oh, dia gini, ngerasa beda jauh umur gitu Kak. Terus gimana sih cara ngobrolnya gitu Oke. dengan orang-orang yang memang udah di bawah dia gitu. Nah, ini dari Mas Arul ya, gimana sih cara beradaptasi? Nah, karena pemikiran beda atau, nah kita nggak bisa ya apa ya, mengkategorikan bahwa dia umurnya sekian, pemikiran sekian. Nah, Karol itu mempunyai banyak pengalaman gitu. Jadi kamu bisa kasih jadi mentor mereka tuh. Karena kan umur kamu lebih dulu ya dibanding yang berkuliah sekarang nih. Nah, itu kamu bisa jadi mentor ya tuh. Dulu kamu ngapain aja, terus gimana cara jualan. Itu kalian kamu punya pengalaman lebih dibanding teman-teman. Jadi jujur jadi susah bergaul tuh balik lagi. Kamunya emang gak mau bergaul atau emang gimana gitu. Balik lagi coba tanyain sama diri kamu kayak, wah kalau saya pengen jadi orang yang bermanfaat nih, cobalah saya ngobrol sama si A kayak gini gini gini, gue dulu saya gini gini loh pengalaman, saya pernah jualan ini jelasin, oh iya kak gimana caranya gini, nah siapa tahu mereka jadi tertarik gitu. Jadi balik lagi gitu, kalau kita contoh saya mau bergaul sama si A, otomatis kan saya duluan yang memulai gimana caranya nih, saya pengen ngobrol sama si A, cari topik apa ya, cari apa ya yang ini, jadi saya berusaha nih biar si A jadi teman saya gitu. Tapi balik lagi kalau kamu nggak pengen dia jadi teman kamu, ya itu kamu jangan kayak tadi yang di PowerPoint saya, jangan apa ya, harus kenal dengan orang baru gitu, jangan kita menutup diri gitu. Siapa tahu yang tadi itu lebih punya pengalaman yang banyak, jadi bisa bertukar sharing pengalaman sih Arul. Jadi jangan membatasi diri, ini kayaknya jujur jadinya susah bergaul, mungkinkah karena pemikiran beda atau cara ngobrol beda. Nah, jujur jadi susahnya bergaul. Nah, susahnya bergaul tuh udah pernah coba hal apa aja gitu cara komunikasinya. Itu sih Kak Jasrullah dari saya mengenai tadi susah bergaul. Hmm, ya ada satu lagi nih dari Kak Siti Amira nih Kak. Pertanyaannya,
kenapa sih di Indonesia, di Indo, syarat kerja itu tinggi, putih, langsing, dan umur maksimal 25 katanya. Sedangkan dianya udah 26 gitu. Oh, kenapa di Indonesia syarat kerja harus tinggi, putih, langsing, dan umurnya maksimal 25? Aku yang almost 26 nggak bisa apply. Ya berarti Kak Siti cocoknya buka usaha nih. Buka kewirausahaan tuh. Bareng Mas Jasrullah tuh. Bikin dah tuh aturan-aturan yang bahwa nggak harus tinggi, nggak harus putih, nggak harus langsing, nggak harus maksimal 25. Nah tuh, mungkin bisa tuh berkolaborasi bikin wirausaha. Tapi ya ini balik lagi ya. Kalau kenapa sih di Indo? Mungkin kayak gini ya, perusahaan kan tiap perusahaan tuh beda-beda ya. Kalau kita cari tuh peraturannya masing-masing mungkin emang ada di beberapa ketentuan yang emang harus sesuai ya. Mungkin kayak beberapa kita tahu lah kayak beberapa pekerjaan yang emang dia harus punya kriteria sendiri gitu, punya ini sendiri. Tapi balik lagi sih ini tuh di bidang apa? Ini kalau kayak kayak yang Kak Siti bilang kan gak cocok kalau dia di bengkel gitu kan. Maksudnya dengan peraturan bengkel kan gak semua aturan seperti ini gitu. Jadi mungkin ini tuh hanya beberapa tempat saja yang menggunakan peraturan ini gitu. Selagi kita tahu kayak ya di bidang finance gitu, nggak mungkin nggak perlu lah yang tinggi putih langsing gitu. Mungkin dia hanya dicari yang lulusan finance, punya pengalaman, terus ya udah itu sih paling Kembali ada tuh. ini ya, ke perusahaan apa sih yang mau kita lamar gitu kan, yang mau kita Ya balik lagi tujuan kita mau ya kita. ngelamar di perusahaan Gimana Kak mana gitu. Amira? Udah bisa diterima Kak Amira? Makanya yang tadi saya bilang juga kan CV pun berbeda ya ketika kita mau CV corporate seperti apa, CV organisasi seperti apa, CV industri kreatif seperti apa gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu positioning kita tuh mau kita arahin kemana tuh CV kita. CV kan ibarat peluru lah, mau kita play kemana tuh. Jadi jangan satu CV buat semua divisi, usahain kalian kreatif lah. Sekarang banyak kok contoh edit segala macem itu teman-teman. Ini nih dari Kak Irfan ya. Ini banyak sih pertanyaannya apa sini. Katanya katanya bagaimana sih cara meyakinkan orang tua yang skeptis ke anaknya yang harus jadi apa yang mereka inginkan gitu kan. Sedangkan hal terburuk tidak cocok dengan pribadi kita gitu. Oke, gimana caranya meyakinkan? Sebenarnya gini, kita tetap ya mau melakukan apapun harus doa restu dari orang tua ya. Kita mau apa, tetap harus kita minta doa. Cuma untuk hal yang seperti itu, nah mungkin kita bisa mengunjukkan apa bisa ngobrol gitu. Mungkin ngobrol dengan cara coba cari suasana yang berbeda, misal makan di luar berdua orang tua gitu. Terus kita ngobrol gitu, "Ah, saya pengennya ngelakuin ini loh yang udah kita lakuin." Itu mungkin bisa jadi sharing gitu. Jadi ya nanti juga orang tua mungkin lama-lama terbuka gitu. Jadi jangan sampai kita malah ngebantahnya gitu atau secara diam-diam ngelakuinnya. Tapi lebih baiknya kita terbuka gitu. Karena kita juga kan butuh doa restunya ya kan, walaupun gimana pun itu. Jadi ya cobalah diyakinin lagi, diobrolin dengan pembuktian-pembuktian yang selama ini kita apa yang kita pengen lakuin, apa yang udah kita pernah kerjakan itu dikasih tahu gitu. Ya dengan seperti itu dicoba siapa tahu bisa sesuai dengan karena apa yang kita inginkan dan disupport dengan orang tua itu lebih bahagia kan itu sih Intinya Kak, berarti doa orang tua itu adalah hal senjata utama lah buat kita untuk sukses Kak ya ya. walaupun berbeda skeptis segala macam tetap kita minta restu Ini kita ada lagi Kak pertanyaan dari Kak Epa nih Kak. Katanya gimana kalau skill mumpuni tetapi dilihat dari segi fisik tidak good looking karena ini kembali hampir kayak pertanyaan Kak Siti Amira juga sih. nah ini balik lagi ya kalau untuk bicara skill mumpuni tetapi fisik tidak good looking gitu kan kayak kita balik lagi sih tadi kalau untuk si suatu perusahaan nih misalnya Kak Epa mau di bidangnya apa oh
apa punya skill di bidang ini segala punya skill ini gitu. Tapi di perusahaan ini oh tidak didukung. Nah, coba di apa ya? Dicoba di perusahaan yang lain dan emang skill kita itu gitu. Kita punya skill ini, tapi di perusahaan ini oh ternyata syaratnya ini. Terus yang kedua, oh syaratnya kayak beda nih, tapi skillnya sama gitu. Nah, itu mungkin bisa dicoba gitu. Jadi nggak semua perusahaan tuh sama kok. Maksudnya kayak dia harus skill, harus good looking juga gitu. Ada juga yang good looking doang, skillnya ya biasa gitu. Ada juga yang emang benar-benar skill gitu yang dilihat. Jadi coba bertarung di perusahaan seperti itu gitu. Coba masih banyak kok kayak link-link yang cerita-cerita hal-hal seperti itu gitu. Jadi jangan terpaku dengan peraturan kayak wah dia harus good looking gitu. Tapi kita tetap apa ya? Tetap mencobalah apalagi dengan skill kita yang punya gitu. Dengan skill kita yang punya nah kita harus berpikir gimana sih caranya nih skill saya ini kepake gimana sih kalau emang nggak cocok di perusahaan berarti kita harus membuka suatu bidang wirausahaan kita rekrut tuh yang punya punya skill sama kayak kita bikin gitu jadilah sebuah kayak tadi tuh konsultan keuangan misalnya di bidang dia punya skill-skill finance dia buka akhirnya konsultan keuangan orang yang nggak ngerti ini jadi keuangan terus juga bisa juga tadi skill kesehatan yang dia bisa dengerin cerita orang terus dia akhirnya sekolah tentang psikologi akhirnya dia buka sendiri gitu jadi banyak kok pintu-pintu terbuka kalau kita punya skill gitu jadi yakinin aja kalau kita tuh skill gitu kalau good looking kan emang udah ciptaannya gitu gimana kak Epa. Oh ya Kak, kita malam di ruang tumbuh ini sampai jam 20.20 ya, jam 8.20 ya. Nanti Hmm. kawan-kawan, nanti kita akan share link absen, nanti jangan lupa ada absen ya. Ini Ya, ada pertanyaan ya, lagi nggak nih? Udah ada ya. Ini udah di-share sama ya, yang Kak Irfan ya, itu link absennya. yang masih aku gitu segala macam. Nah, tadi Ya. tuh kalian langkah baiknya ketika kuliah sambil coba berusaha, ini kan bisa sharing ke Mas Desrullah atau mau berkarir bisa sharing ke saya gitu. Jadi jangan takut kayak jangan apa ya, jangan itu aja jangan kayak aku lihat tapi hal berani gitu. Organisasi lah, inilah gitu. Jadi jangan membatasi diri gitu. Kita kan masing-masing memiliki kelebihan masing-masing gitu. Jadi di dunia kuliah itu yang tadi saya udah kasih tips, sayang banget kalau cuma kuliah aja gitu, tapi nggak punya relasi, nggak bisa skill public speaking, leadership, sedangkan ketika kalian udah lulus di perusahaan, itu benar-benar tadi manajemen konfliknya gimana, cara kita bekerja kerasnya gimana, itulah latihan lah kalian di bangku kuliah atau di bangku sekolah kalian gitu, atau di organisasi seperti itu. Kalian bisa belajar sama siapa aja gitu kan. Gimana nih Kak? Kayaknya nggak ada yang bertanya lagi. Kawan-kawan jangan lupa diisi link absennya ya, nanti biar dapat sertifikat. Oh ya Kak, ini aku mau nanya nih satu lagi buat Kakak nih ya, mungkin pertanyaan terakhir ya, sambilan kita Siap. tunggu nih ya. Jadi pertanyaan gini Kak, Eh, kan aku nih merasa punya banyak skill kayak gitu kan, terus bingung nih mau milih skill yang mana gitu. Jadi gimana sih trik untuk menentuin skill tuh sesuai dengan bakat kita kayak gitu. Itu aja sih Kak. Oke, berarti kan skill ya, kayak sebenarnya lebih ke tentuin sih kita fokusnya nih mau kemana gitu. Misal kayak tadi mau saya nih, saya mau di dunia finance, tapi saya bisa nih kayak public speaking, saya bisa nih critical thinking, berpikir kreatif, membuat sesuatu, tapi tetap nih saya tetap di dunia finance karena apa? Nanti ketika temen apa ya butuh saran di perusahaan pun sama, dia mau menjalankan event, dia mau menjalankan ini, nah kita lah yang bisa aktif karena ya skill-skill itu kita punya gitu. Jadi skill itu ngebawa nggak yang cuma kayak wah saya harus
kerja di event juga saya harus kerja di enggak, tapi ketika si perusahaan itu butuh yang orang jalan event ini, ya kita lah yang tampil masuk tuh. Terus dia butuh jadi pembicara, jadi moderator, ya kita lah yang aktif gitu. Jadi skill kita itu bisa di apa ya, bisa digunakan ketika kita berada dimanapun. Jadi fokusnya ketika tadi kan contoh nih Kak Jasrul lagi wirausaha skill. Nah itu mengatur waktu skill, mengatur customer skill, kayak oh belajar antara ini itu kan skill-skill yang tanpa kita sadari kepake tuh. Tapi kalau kita nggak pernah ditempuh dengan pengalaman yang seperti itu, kita bingung. Aduh gimana nih cara orang datang? Aduh gimana ya cara ngajak ngobrolnya gitu. Tapi kalau kita udah biasa kayak gini ngobrol sharing, orang datang nggak cuma sekedar ngopi, tapi jadi diskusi, jadi ini, oh jadi punya pengalaman baru seperti itu. Itu sih menurut saya kayak skill komunikasi segala macam, kita kayak berani gitu antara yang lebih, kita komunikasi ke yang lebih tua seperti apa, kita komunikasi sama bawahan kita seperti apa gitu. Jadi kita bisa positioning diri gitu. Oh kita mau ketemu dia nih, ngobrolinnya apa ya? Oh kita itu kan udah mikir duluan tuh, critical thinking tuh, berpikir. Jadi ya skill kehidupan sehari-hari tuh skill. Tapi kalau orang yang nggak punya skill, ya udah lurus aja tuh, bingung, overthinking, segala macam, era jadi malas. Jadi itu sih yang jadinya. Makanya di acara program Ruang Tumbuh ini kan banyak tuh materi-materinya. Dengan kalian punya segala macam kayak gini, kalian habis dari sini, kalian bisa sharingin ke teman kalian. Oh, kalian udah tahu nih, ketika nanti masuk dunia kerja, gue harus aktor gimana sih? Oh, harus berpakaian rapi, oh, harus datang tepat waktu. Jadi kan kayak kita punya skill. Bahkan yang teman-teman yang nggak ikut apa ya sharing begini, dia nggak tahu, dia bingung, dia overthinking, dia mungkin ketika kerja dia nggak komunikasi sama orang, dia hanya diem aja di laptop segala macam, nggak bergaul, nggak. Tapi kalau orang yang biasa organisasi, biasanya dia tahu nih cara komunikasinya seperti apa. Oh komunikasi ini layak nggak sih? Jadi kita nggak hanya asal cuap-cuap, tapi ya kita mikir dulu apa yang kita pikir, baru kita keluarin. Nah, itulah itu skill juga kan, cara berkomunikasi. Itu sih Mas. Oke, terima kasih Kak Dandi ya. Sangat luar biasa ya materi kita pada malam ini ya. Pastinya berarti dalam suatu pekerjaan tuh pasti membutuhkan berbagai jenis skill ya, baik itu public speaking dan lain-lain sebagainya gitu Kak ya. Jadi kawan-kawan, kalau memang ada lagi yang bertanya, berarti nanti di sesi terakhir kita ada foto bersama ya. Jadi kita ingatkan di sesi terakhir nanti ada foto bersama. Kita harapkan teman-teman semua nanti untuk bisa on cam ya. Ya, ini udah diingatin sama Mas Irfan juga. Jadi nanti kita on cam biar sama-sama gitu kan. Yuk kita gimana nih? Diskusi lagi atau yang mau nanya-nanya DM silakan ya, DM aja ya Hmm, ke Mas bisa nanti Jasuklo atau ke saya atau ke bisa teman-teman. follow Kak Dandi juga, itu kan bisa langsung DM di Kak Dandi atau bahkan bisa langsung ke IG Sandi Nasional ya. Atau gimana sih? Nah, ya bisa aja kalian kayak saya tuh pernah nge-DM orang yang nggak pernah kenal. Kayak saya pengen nanya, dia ini di mana? Ya saya DM aja. Akhirnya dijawab dengan etika kita ya, karena kan kita biar menanya. Kan ini era media sosial gitu. Jadi itulah eranya media sosial, sangat apa ya, sangat mudah. Tapi kita harus bijak juga menggunakan sosial media karena ini pengaruh juga di karir. Kayak kalian dilihat nih, HRD tuh ngelihat nggak cuma CV. Tadi kan Mbak bilang Jason ya bagaimana CV yang menarik. Sekarang HRD pun menilai dilihat dari media sosial kalian. Jadi media sosial sebisa mungkin jangan diprotek, terus jangan mengandung unsur sara, tapi kalian yang kegiatan-kegiatan lah yang diposting. Misalnya kayak kegiatan acara ruang tumbuh ini. Jadi tahu oh ternyata yang dia ikutin sehari-hari ini loh latihan seperti ini gitu. Gitu sih Baik, teman-teman. itu aja Ya Kak. cukup Berarti ya. terima kasih Kak atas kesempatan waktu dan materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi salah satu bahan ya, bahan yang memang bermanfaat buat kita semua itu dalam proses berusaha, berkarir dan berbisnis ke depan. Jadi kawan-kawan semua juga terima kasih atas kesempatan waktu dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat luar biasa tadi. Jadi kawan-kawan, sebelum kita akhiri ya, aku mau kasih satu pantun nih buat teman-teman.
Nanti bisa dibilang cuaknya di ini ya, di checkbook aja ya gitu ya. Oke, pantunnya gini. Jalan-jalan ke kota Banda Aceh. Jangan lupa Nah, mampir di Masjid Raya. Salam kenal. Kita SEA dari Aceh. Sampai berjumpa. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi untuk sesi selanjutnya kita langsung ke sesi foto bersama ya. Kawan-kawan bisa di on cam semuanya ya. Oh ya, ini untuk fotonya bisa minta bantu sama Mas Irfan. Boleh, boleh, boleh. Mohon on cam ya semuanya ya. Oke. Mungkin kita langsung foto aja ya dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Irfan. yang di Cirebon, yang dari Cirebon nanti ketemu tuh di Selaras, ada roadshow kan, gathering, nanti bisa sharing langsung bareng teman-teman yang lain, yang daerah-daerah Cianjur kan Cirebon, namanya. Cianjur, sorry, maaf, Oke. maaf, yang daerah-daerah Yang Cianjur jangan Cianjur, lupa daftar ya. Nanti hari ya, Minggu kita ada segera event daftar juga. ya, Kita ketemu di ketemu, Cianjur. sharing langsung kita, banyak banget dah manfaatnya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatan waktunya.